Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman ya, sehingga kita semua bisa melakukan pembelajaran dengan penuh semangat ya, walaupun masih dalam kondisi online ya. Semoga ini sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan menuntut ilmu dengan baik. Oke, pada pertemuan hari ini kita masuk ke dalam pembahasan materi baru ya, yaitu toleransi. Jadi nanti untuk hari ini kita lebih fokus kepada hukum tajwid dan bagaimana membaca Al-Qur'an sesuai dengan makharijul huruf ya. Kemudian setelah itu di pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas mengenai bagaimana mufradatnya, kemudian bagaimana pemahaman dan makna dari kata toleransi gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi pertemuan hari ini kita fokus kepada bagaimana membaca Al-Qur'an, Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 sesuai dengan makharijul huruf dan memahami hukum tajwid di dalamnya. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 40, kemudian ayat 41, dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, kita langsung analisis bagaimana hukum tajwid yang ada di Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Oke, ini pada lingkaran yang pertama terdapat hukum tajwid idhar ya, karena nun sukun bertemu dengan ha ya, dibacanya jelas. Kemudian selanjutnya ini terdapat hukum tajwid idgham mitlain atau idgham mimi ya, karena mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian selanjutnya itu terdapat hukum tajwid idgham bigunnah karena nun sukun bertemu dengan ya ya. Kemudian selanjutnya ini masih sama ya, wa minhum man, ini terdapat idhar dan idgham mithlain. Kemudian yang lingkaran selanjutnya ini yang berwarna merah itu adalah hukum tajwid dari idgham bila gunnah karena nun sukun bertemu dengan lam ya. Kemudian selanjutnya ini terdapat hukum tajwid dari alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf mim, di mana alif lamnya dibaca jelas ya. A'lamu bil mufsidin ya, jadi alif lamnya dibaca jelas. Kemudian pada lingkaran yang berwarna hijau ini terdapat hukum tajwid mat arid li sukun karena mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan salah satu huruf yang diwakafkan ya. Mat tabi'inya itu kasroh bertemu dengan ya sukun, kemudian bertemu dengan huruf yang diwakafkan yaitu huruf nun ya. Dan untuk mat arid li sukun ini dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian selanjutnya ini pada lingkaran yang berwarna ungu itu terdapat hukum tajwid ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena terdapat nun sukun bertemu dengan kaf ya, dibacanya berdengung.
in kadzabu ya. Kemudian selanjutnya itu terdapat hukum tajwid mad asli atau mad tobi'i karena dhammah bertemu dengan waw sukun ya. Kemudian selanjutnya pada lingkaran yang berwarna ungu ini terdapat hukum tajwid dari idgham mutamasilain. Kenapa idgham mutamasilain? Karena mengidghamkan huruf ke dalam huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Maksudnya adalah mengidghamkan itu memasukkan ya. Jadi di dalam lingkaran ini itu terdapat lam dengan lam ya, dimana mak sama dengan makhraj dan sifatnya. Lam dan lam itu kan sama ya, makhrajnya dan juga sifatnya. Jadi dibacanya langsung dimasukkan gitu ya. Fakulli gitu ya. Ya, nah ini disebut dengan idgham mutamasilain. Kemudian selanjutnya itu terdapat hukum tajwid mad tobi'i karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian selanjutnya itu ada mim sukun bertemu dengan ain yang menandakan bahwa terdapat hukum tajwid idhar syafawi ya. Mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba ya, itu adalah idhar syafawi. Kemudian selanjutnya pada lingkaran yang berwarna kuning ini terdapat dua hukum tajwid ya. Jika diteruskan tidak diwakafkan itu ada mim sukun bertemu dengan alif ya, itu ada idhar syafawi. Kemudian nun sukun bertemu dengan ta itu terdapat hukum tajwid ikhfa ya. Kemudian selanjutnya pada lingkaran selanjutnya itu ada hukum tajwid ikhfa ya, ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan ba ya. Jadi dibacanya berdengung ya. Antum bari ya, antum bari'u. Kemudian selanjutnya itu terdapat hukum tajwid mad tobi'i. Ada dua ya mad tobi'inya, kasroh bertemu dengan ya sukun dan dhammah bertemu dengan wawu sukun. Kemudian yang selanjutnya itu terdapat hukum tajwid ya, mimma a'malu. Ini terdapat hukum tajwid mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil karena mad asli bertemu hamzah di lain kata. Ini dibaca 2, 4 atau 5 harokat. Kemudian selanjutnya ini terdapat hukum tajwid mad asli atau mad tobi'i ya, karena fathah bertemu dengan alif. Nah ya, dibacanya 2 harokat. Kemudian bari ini juga mad tobi'i juga, kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian lingkaran berwarna merah itu terdapat tanwin bertemu dengan mim yang menandakan bahwa hukum tajwid idgham bigunnah ya, karena mim itu termasuk dari hukum bacaan idgham bigunnah ya, nun, mim sama waw ya. Tanwin bertemu dengan mim dibacanya berdengung. Mimma ya. Kemudian yang terakhir itu pada lingkaran yang berwarna biru terdapat hukum tajwid mad arid li sukun ya, karena mad tobi'i atau mad asli bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Mad tobi'inya adalah dhammah bertemu dengan wawu, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu huruf nun ya, jadinya hukum tajwidnya mad arid li sukun. Oke. Pada Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 tadi sudah kita simak bagaimana hukum tajwid yang ada di dalamnya. Teman-teman bisa dipahami dengan baik bagaimana hukum tajwidnya di dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Nah, ini terdapat poin atau pokok yang sudah dijelaskan ya. Teman-teman bisa pahami dan dilihat secara berulang. Nah, kemudian tafsir Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Allah menjelaskan kepada Rasul-Nya berbagai macam manusia yang telah diutus para Rasul kepada mereka, sebagaimana yang akan disebutkan dalam ayat ini, ya, yang tadi sudah kita simak.
Dan sebagian mereka beriman kepada Al-Quran dan menjadi pengikutmu, namun sebagian yang lain tidak beriman hingga mereka mati. Dan Tuhanmu maha mengetahui orang-orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi. Jika orang-orang yang berbuat kerusakan itu mendustakanmu, maka katakanlah kepada mereka, bagiku agamaku dan bagiku balasan amal perbuatanku, dan bagi kalian agama kalian dan balasan amal perbuatan kalian. Kalian tidak akan disiksa karena amal perbuatanku, sebagaimana aku tidak akan disiksa karena amal perbuatan kalian. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan karena kita hanya fokus kepada bagaimana hukum tajwid dan pembacaan Al-Quran sesuai dengan makhrijul huruf. Kemudian, tugas individu teman-teman pada hari ini yaitu rekam suara kalian membaca Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Kemudian baca juga artinya ya. Kemudian setelah itu analisis bagaimana hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dengan lengkap sesuai dengan yang sudah tadi saya jelaskan gitu ya. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, bisa melalui Google Classroom atau boleh ditanyakan langsung melalui WhatsApp gitu ya. Nanti bisa langsung dikerjakan, cukup rekam suara membaca Quran surat Yunus ya sesuai dengan makhrijul huruf. Jadi perhatikan panjang pendeknya, kemudian perhatikan huruf yang ada di dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Kemudian analisis hukum tajwidnya ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga teman-teman bisa pahami dengan baik dan semoga tugas individunya dikerjakan sesuai dengan tenggat waktunya ya, teman-teman. Oke. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.